Shalom saudara, kita akan lihat Wahyu bab 7, bahagian yang kedua. Bab 7 terdiri daripada dua bahagian yang memberitahu kita tentang dua kumpulan manusia. Itu bahagian pertama, ayat 1 hingga ke 8, 144.000 hamba Tuhan yang dimeteraikan. Dan bahagian yang kedua sekarang ini adalah kumpulan orang percaya yang keluar dari kesusahan besar. Dua kumpulan inilah yang telah selamat dan dilindungi dari ditimpa kemurkaan dan penghakiman Tuhan yang telah dicurahkan melalui pembukaan 7 meterai penghakiman Tuhan. Bab 7 ini adalah satu break, ya, atau selingan antara meterai 6 dan meterai 7. Ya, kenapa tiba-tiba ada selingan di pertengahan siri penghakiman Tuhan ini? Yang pertamanya, ianya untuk menjawab soalan apa yang terjadi kepada orang-orang percaya semasa penghakiman Tuhan itu sedang berlangsung. Yang keduanya, ianya untuk memberitahu kita bahwa di tengah-tengah penghakiman Allah yang sangat-sangat dahsyat dan mengerikan itu, Allah telah menunjukkan belas kasihannya dan ada kumpulan orang yang masih dapat diselamatkan dari kemurkaan Allah yang dahsyat itu, yaitu ya 144.000 yang disebut dalam ayat 2 hingga ke 8 dan suatu kumpulan besar orang-orang percaya yang kita akan lihat sekarang ini. Ya, mari kita baca dari ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palen uh, di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang marilah kita lihat dengan lebih teliti kumpulan besar orang ini. Ya, yang pertamanya ialah jumlah mereka. Nah, dalam ayat 9, Yohanes mengatakan bahwa dia dapat melihat suatu kumpulan besar orang banyak. Ya, kumpulan orang ini
begitu besar jumlahnya sehingga Yohanes berkata tidak dapat terhitung banyaknya. Ya, begitu besarlah jumlah, begitu ramai mereka itu. Yang keduanya ialah tempat mereka. Ayat yang sama, yaitu ayat yang 9. Di mana mereka dikatakan bahwa mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Ya, bermaksud mereka berada tepat di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, itulah tempat yang paling selamat dan menandakan keselamatan hidup kekal mereka bersama-sama dengan Tuhan dalam suatu perhubungan yang kekal dan tidak dapat dipisahkan. Seterusnya, siapa mereka? Nah, ini juga yang sangat menarik ya. Nah, ayat yang sama dalam ayat 9. Yang sangat-sangat luar biasanya adalah kumpulan besar orang ini bukan saja terdiri daripada orang-orang Yahudi, tetapi Yohanes mengatakan bahwa mereka terdiri dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, dan mereka berdiri di hadapan takhta Allah itu. Haleluya. Ya saudara, baik yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Ya, tak kira pangkat, tak kira kedudukan, tak kira jantina, semuanya dapat berada di dalam hadirat Tuhan dalam kepenuhan kemuliaan yang kekal. Amin. Ya, saudara, kumpulan orang besar ini boleh jadi adalah kumpulan orang yang sama ya yang disebut sebelum ini dalam bab 6, yaitu para martir yang berada di bawah mesbah pada meterai yang kelima, ya, dan mereka diberi jubah putih dan diminta beristirahat. Kalau kita lihat kembali kumpulan orang besar dalam bab 7 ini, ya, mereka juga diberi jubah putih. Sama seperti para martir yang diberi jubah putih. Dan kumpulan besar orang ini memegang daun-daun palen di tangan mereka. Ya, dengan memegang daun-daun palen di tangan melambangkan kemenangan dan perayaan besar dan juga puji-pujian dan kesyukuran. Ya, sekarang mereka bergabung dengan para malaikat di surga dan sama-sama mereka menyembah dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada anak domba yang duduk di atas takhta. Ya, itulah sebabnya ayat 10 hingga 12 berkata, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara, gambaran di sini sama dengan apa yang kita lihat sebelum ini dalam bab 4 hingga ke-5. Ya, di mana sejumlah besar warga surga dengan para malaikat yang berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa itu, mereka semuanya memuji Allah dan anak domba yang duduk di atas takhta. Boleh jadi kedua-duanya adalah gambaran yang sama, tapi dilihat dari sudut yang berbeza. Ya, di bab 4 dan 5, tumpuan utamanya adalah Allah, Bapa dan Anak Domba yang menerima pujian dan penyembahan dari segala makhluk ciptaan. Ya, itulah fokus dalam bab 4 dan 5. Di bab 7 pula, tumpuannya adalah kepada kumpulan besar orang yang tak terhitung banyaknya,
yang memberi pujian dan penyembahan ya kepada Allah Bapa dan Anak Domba yang duduk di atas taktanya. Ya, inilah bezanya Wahyu 4 dan 5 dengan Wahyu 7. Saudara, kita boleh lihat bahwa dalam surat Wahyu ini Yohanes coba untuk menyampaikan suatu kebenaran yang sama, tapi dari beberapa sudut yang berbeza. Ya, ini sama dengan suatu pertandingan sukan. Ya, contohnya permainan bola sepak, di mana ada beberapa kamera dan beberapa pengulas sukan yang memberi ulasan dan liputan yang berbeza ya kepada suatu pertandingan yang sama. Dan saya rasa inilah juga yang dilakukan oleh Yohanes di dalam surat Wahyu, yaitu dia coba memberitahu suatu kebenaran, tapi dari beberapa sudut yang berbeza, ya, seperti dari beberapa kamera yang berbeza, ya, tapi gambaran yang sama ataupun suatu kebenaran yang sama. Maka dalam bab 7 ini tumpuannya adalah lebih kepada kumpulan besar orang itu. Maka ayat-ayat seterusnya memberitahu kita maklumat yang lebih terperinci tentang mereka. Ya, ayat yang ke-13 sekarang, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari mana mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, dikatakan dalam ayat ini, seorang dari antara tua-tua itu. Nah, ini adalah seorang daripada 24 ya para penatua yang telah kita lihat sebelum ini dalam bab 4 dan 5 ya yang berada di hadapan takhta Allah Bapa. Dan penatua ini bertanyakan Yohanes, sama ada dia tahukah siapa kumpulan besar orang yang berdiri di hadapan takhta Allah? Saya rasa soalannya itu bukannya untuk mau tahu jawabannya, tetapi soalannya adalah untuk menunjukkan macam suatu kebanggaan. Ya, sepertinya berkata, "Wah, kamu tahukah siapa mereka itu?" Maka dengan bangganya penatua mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya saudara, jawaban dari penatua ini memberi suatu kebenaran yang sangat menarik tentang kumpulan besar orang ini. Seperti dikatakan dalam ayat ini, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, kesusahan yang besar ini adalah suatu tempo waktu yang akan terjadi pada zaman akhir, ya, yang mana akan terjadinya penyiksaan dan penganiayaan yang semakin meningkat terhadap orang-orang percaya. Nah, inilah kesengsaraan besar ya yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Dan Yesus pernah menyebut tentang hal ini dalam Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, saudara, kalau kita tahu konteks Matius 24, inilah suatu bab yang sangat panjang, ya, yang mana Yesus memberitahu tentang tanda-tanda zaman akhir. Nah, penyiksaan dan penganiayaan akan menjadi satu daripada tanda zaman akhir yang akan berlaku. Dan di sini, dalam Wahyu 7, kita diberitahu bahwa kumpulan orang besar ini keluar dari kesusahan yang besar. Kalau mereka keluar dari kesusahan yang besar, bermaksud sebelum ini mereka telah
mengalami kesusahan yang besar itu. Ya, ianya seperti saya beritahu istri saya lah, "Oh sayang, saya baru saja keluar dari tandas." Ya, bermaksud, ya sebelum ini saya berada di dalam tandas, sebelum saya dapat keluar. Maka sama dengan kumpulan besar orang di sini. Mereka telah melalui kesusahan besar. Ya, mereka telah mengalami penganiayaan, mengalami siksaan dan kesengsaraan. Ya, ada beberapa perkara penting yang kita akan dapat belajar dari hal ini. Hakikatnya bahwa Anda melihat begitu ramai orang percaya yang keluar dari kesusahan besar itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan. Mungkin Anda akan terkejut ya, mendengar saya berkata adalah sesuatu yang sangat menggembirakan ya untuk melihat begitu ramai orang percaya yang keluar dari kesusahan besar. Ya, kenapa kita boleh bersukacita tentang hal ini? Yang pertamanya, sebab di tengah-tengah siksaan dan penganiayaan yang besar itu, ada juga ramai orang yang diselamatkan. Amin. Ya, ini bermaksud pemberitaan Injil dalam masa kesusahan atau kesusahan besar itu akan berhasil. Ada ramai orang yang akan datang dan percaya kepada Yesus walaupun dalam kesusahan besar. Untuk percaya kepada Yesus dan beriman kepada Yesus, ya, penyiksaan dan penganiayaan tidak akan dapat menghalang pemberitaan Injil. Penyiksaan dan penganiayaan tidak akan dapat menghalang orang-orang dari mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Nah, inilah seperti mana Paulus yang mengatakan, firman Tuhan akan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Haleluya. Haleluya, saudara. Dalam masa kesusahan besar, firman Tuhan dan nama Yesus dapat dimuliakan lagi dan ramai orang yang akan dapat juga diselamatkan. Haleluya. Dan yang keduanya, hakikat bahwa mereka keluar dari kesusahan besar menunjukkan bahwa mereka telah menang atas kejahatan dan pengaruh dunia yang menyesatkan. Ya saudara, walaupun dalam keadaan yang sangat susah, mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah kepada godaan-godaan dan nafsu dunia. Mereka tidak menyerah kepada penyiksaan dan penganiayaan yang mungkin boleh menggoncang dan membinasakan iman mereka. Ya saudara, mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus walaupun iman kepada Yesus itu akan mengancam nyawa mereka. Tetapi mereka tidak menyangkal Yesus. Tidak, mereka tetap setia. Mereka tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Wow, haleluya. Dan ini juga membuktikan kasih karunia Allah memang mampu dan cukup untuk mengukuhkan, meneguhkan, dan melengkapkan orang-orang percaya dalam menghadapi apa jua kesusahan mereka. Wow, ini yang sangat-sangat luar biasa. Seperti mana Tuhan sendiri yang memberitahu Paulus dalam 2 Korintus 12:9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya, saudara. Kumpulan besar orang ini telah keluar dari kesusahan besar. Mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena sekarang mereka telah berada di dalam hadirat Tuhan. Wow. Saudara, hal ini seharusnya mendorong kita untuk tetap berdiri teguh dan tetap setia dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Ketiga, masa kesusahan besar adalah sementara sahaja. Satu lagi kebenaran tentang kumpulan orang besar ini, hakikat bahwa mereka berada dalam hadirat Tuhan
menunjukkan bahwa kesusahan besar yang mereka alami sebelum ini adalah sementara sahaja. Dan kini mereka berada dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sementara saja, tetapi untuk berapa lama berada dalam hadirat Tuhan? Untuk selama-lamanya. Amin. Dan untuk selama-lamanya, mereka akan berada dalam hadirat Tuhan. Mereka mendapat kelegaan besar. Wow, mereka mendapat ganjaran besar. Mereka mendapat penghiburan besar. Lihatlah keadaan mereka sekarang dalam ayat 15 hingga 17. Ya, karena itu mereka berada di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat yang 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Ya saudara, inilah gambaran yang sama seperti yang tercatat dalam bab 21 yang akan kita lihat nanti. Nah, inilah yang saya katakan ya saudara, Yohanes akan memberitahu suatu kebenaran yang sama tapi dari sudut yang berbeza. Dan perhatikan di mana kumpulan besar orang ini. Ayat 15 berkata, mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Wow. Mereka berada dalam jarak yang begitu dekat, ya, begitu dekat dengan raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan atau Tuhan, ya, tiada penghalang, tiada tembok, tidak perlu ikut protokol, ya, tiada pemisah antara Tuhan dengan mereka. Wow. Ya, saudara katakan wow. Ya, di sini tiada penjarakan sosial. Ya, mereka ada direct access terus ke dalam hadirat Tuhan, berdiri di dalam takhta Allah itu. Ya, saudara, dan inilah yang harus kita belajar dan usahakan sekarang, yaitu sentiasa merindukan Tuhan dan mencarinya dan menikmati hadiratnya. Ya, sekiranya kita tidak ada masa untuk bersama Tuhan sekarang ini bermaksud perkara lain lebih penting dan lebih utama daripada Tuhan. Ya, sehingga tidak ada masa untuk membuat saat teduh, tidak ada masa untuk membaca Alkitab, tidak ada masa untuk berdoa. Maka benda lain yang lebih penting lah kan? Jika sekarang ini kita tidak berusaha untuk mendekati Tuhan. Ya, jika kita tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan, jika kita tidak belajar ya untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita akan ada masalah nanti. Sebab kita akan menghabiskan masa kita bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, sebab ayat 15 mengatakan bahwa kita akan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya saudara, kita akan masih melayan Tuhan di surga. Dan saya percaya pelayanan di surga adalah lebih luar biasa. Luar biasa. Ya, karena kita diberi tubuh baru, tubuh yang penuh kemuliaan, ya, di mana tidak ada lagi kecacatan, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kelelahan atau kepenatan. Sebab kita akan melayan Tuhan siang dan malam. Wow, katakan sekali lagi, wow. Ya, sudah pasti memerlukan kekuatan yang luar biasa. Ya, semuanya luar biasa. Ya, perhatikan, Tuhan
akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya, ini merujuk kepada persekutuan yang paling dalam, paling intim sekali bersama Tuhan. Ya, dalam bab 21 ayat 3 akan diberitahu, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam, ya, diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Wow, sekali lagi. Wow. Saudara, inilah kerinduan paling besar Daud. Yaitu diam bersama-sama. Ya, Daud berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat 4. Ya saudara, adakah ini kerinduan utama Anda juga? Dan akhir sekali, saudara, dalam ayat 16 hingga 17 berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka. Ya, saudara, di surga, Tuhan Yesus masih memainkan peranannya sebagai gembala. Dan sebagai gembala yang baik, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 23, Tuhan Yesus akan terus melindungi kita dari segala yang jahat dan memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Ya saudara, di surga, ya bersama Yesus, ya akan sentiasa ada kecukupan, akan sentiasa ada kesempurnaan, akan sentiasa ada kelimpahan, akan sentiasa ada kepuasan, akan ada kelegaan, akan ada penghiburan, dan yang paling penting sekali, akan sentiasa ada kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Ya saudara, perhatikanlah. Inilah ganjaran yang diberi kepada mereka yang keluar dari kesusahan besar. Ya saudara, mereka menderita kesengsaraan. Mereka menderita penganiayaan dan siksaan di dunia. Tetapi semuanya itu hanyalah sementara sahaja dan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang mereka terima. Haleluya. Itulah sebabnya Paulus dapat berkata dalam Roma 8:18, sebab aku yakin, inilah keyakinan Paulus ya, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya saudara, ini seharusnya mendorong kita untuk terus menjadi setia kepada Tuhan. Dan belajarlah untuk lebih mengasihi Tuhan, menjaga hati kita, ya supaya dapat terus merindukan Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan bagi kemuliaannya. Haleluya saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran-Mu yang begitu luar biasa. Ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan agar kebenaran-kebenaran-Mu akan berakar di dalam hati kami, supaya ia akan dapat menyedarkan kami, mengukuhkan kami, dan membangkitkan iman kami. Tuhan, kami berdoa agar sesuatu yang baru akan terjadi selepas ini. Kami akan lebih merindukan Engkau. Kami mau lebih berusaha mencari Engkau. Kami mau mengutamakan Yesus dalam hidup kami, ya, supaya Yesus menjadi segala-galanya bagi kami.
Kami mau baca firman-Mu dan belajar kebenaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah kata-kata ini benar-benar menjadi suara hati kami yang akan kami usahakan. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan semua ini agar hidup kami benar-benar dapat berubah dan hidup kami akan menjadi kemuliaan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas kasih setiamu yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang selalu setia dan mengasihi. Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah dan bertakhta dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya saudara, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.